mengambil hasil bubuk dengan umpan pejit ikan, mencari sungai untuk ngeliwet. Proses untuk ngeliwet yaitu mengeluarkan barang-barang yang ada di tas, menganalisa pohon yang ada di pinggir sungai, ngeliwet dengan nasi seadanya, dan menggoreng ikan hasil tangkap bubuk. Semua itu dikemas dalam satu video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Bentar, jangan-jangan Arusha pindah semalam. Saya langsung raba-raba buat ngeraba dasar air. Airnya keruh, cuma kelihatan bayangan lumpur sama rumput liar yang goyang karena arus. Pas lagi ngeraba-raba, nah ada juga. Nah lo dapet. Ternyata bubunya keseret arus sampai masuk ke sela batu. Pas diangkat berat banget. Dalam kepala udah mikir, wih jangan-jangan banyak isinya. Pelan-pelan gua tarik ke atas, dan tiba-tiba dari dalam ada sesuatu yang gerak kencang banget, yaitu ikan dan anak cucunya. Hatiku gembira bagai diterima cinta pertama. Wah, ikannya banyak sekali, sampai-sampai aku bingung untuk mengambilnya. Meski kecil, tapi ini merupakan kebahagiaan yang tiada tara. Ikannya pun aku rewak satu-satu. Meski si ikan berebut ingin aku tewak, tapi aku bijak dalam memilih, karena semua harus antri satu-satu masuk ke dalam ember. Tapi alhamdulillah si ikan menerima akan kenyataan itu. Meski hatiku agak kasihan juga pada ikan yang terlambat aku masukkan ke dalam ember, karena biasanya si ikan ini tiap hari cari makan sendiri. Daripada begitu, mendingan kita makan saja ikan ini buat tenaga yang dipergunakan ibadah kepada Allah. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke arah sana. Soalnya kemarin aku menyimpan bubur di sungai sebelah situ di bawah batu yang sedang bersemedi. Kenapa aku nyimpan bubur di bawah batu yang sedang bersemedi? Karena biasanya ikan-ikan itu suka nyumput di bawah batu. Jadi bisa dikatakan batu itu adalah rumah bagi ikan-ikan. Ayo kita lihat ada banyak gak di bubuk ini. Wah, ternyata ikan di sini nggak banyak. Tapi meski tidak banyak, aku tidak kecewa, karena kecewa itu bukan sifatnya orang penyabar. Maka terimalah rezeki yang ada dari Allah. Tapi daripada tidak ada sama sekali, mendingan aku wadahan ikan-ikan ini ke dalam keler buat nanti digoreng garing. Hitung-hitung ganjal perut yang lapar, karena kalau kita lapar, yang kecil dimakan juga bakal kenyang dan nikmat. Oke guys, hasil tangkapan bubunya kita masak, tapi di tempat lain, bukan di tempat ini, karena kita mencari pemandangan yang indah biar makannya lebih enak. Karena makan dengan apa saja kalau latar belakangnya indah, rasanya wih, sedap sekali seperti di surga. Sana sambil makan-makan dan menjelajahi alam. Nah, sekarang kita cari tempat yang estetik dengan yang airnya jernih, guys. Di sini airnya keruh. Kita jalan saja ke arah sana. Gak apa-apa jalan juga, biar otot-otot kita gerak dan gak kaku. Di sisi kiri kanan banyak sekali pohon-pohon hijau yang asri, membuat pikiran dan hati ini jadi sejuk, jauh dari penyakit seperti ujub riya, takabur dan sebagainya. Nah, di sana terlihat ada sungai hulu yang tadi, yang air jernih sejernih cintaku padanya, dengan hamparan bebatuan yang bersih dan suci bagaikan di surga dunia. Nah, sekarang kita keluarkan isi tas kita, bukan unek-unek di hati kita ya guys. Inilah isi yang saya siapkan semalam. Jadi semuanya saya siapkan semalam, biar pas berangkat tidak rurusuhan dan tidak ada hal sekecil apapun yang ketinggalan, termasuk garam, apalagi garam kehidupan. Di sini saya hanya seorang diri. Mungkin kedepannya bisa saja ada teman yang ikut, tapi sekarang saya hanya camping sendirian, menikmati alam dan panorama sambil masak hasil tangkapan bubuk dengan umpan pejit ayam gratis dari tukang potong ayam. Nah, ini namanya siput
atau susu biasanya hidup di air tawar, bercangkang panjang dan runcing yang hidup di sungai, terutama di daerah berbatu dan berarus. Cangkangnya keras, mengkilap, dan biasanya berwarna hitam coklat tua atau kemerahan. Ciri-cirinya, bentuk cangkangnya memanjang seperti kerucut atau trompet. Ujung cangkangnya tajam dan berpilin, permukaannya licin dan keras. Memiliki bukaan kecil tempat tubuh siput keluar. Ukurannya biasa sampai beberapa sentimeter. Dan biasanya hewan ini hidup di sungai, kali, atau mata air. Menyukai air jernih dan basar berbatu atau berpasir. Sering menempel di batu untuk mencari makan. Nah, ini namanya pohon aren. Pohon aren adalah jenis pala besar yang tumbuh di daerah tropis, terutama di Indonesia. Pohon ini terkenal karena hampir semua bagiannya bermanfaat, mulai dari nira, buah, daun hingga batangnya. Biasanya pohon ini tumbuh baik di daerah pegunungan atau perbukitan, tanah lembab, tepi hutan atau kebun, wilayah beriklim tropis dengan curah hujan cukup. Nah, sekarang saya sedang menggodok berasnya supaya menjadi nasi, lalu mempersiapkan ikan hasil tangkapan tadi, mulai dari mencucinya hingga bersih dan diberi garam biar ada rasanya. Karena hidup kalau tanpa rasa kurang sedap bagaikan sayur tanpa garam. Rasa hambar kurang bermakna dan kehilangan kehangatan yang membuat setiap perjalanan hidup menjadi lebih indah dan berharga. Nah, ini hasil tangkapan saya tadi yang paling besar. Coba ikan-ikan yang saya tangkap semuanya seperti ini. Mungkin saya bakal kegirangan, bahkan bisa saja nyebur ke sungai. Di sini saya mendapatkan udang sungai juga. Jadi udang ini tugasnya menemani ikan untuk digoreng biar tidak kesepian seperti hidupku tanpamu. Dan semuanya juga saya beri garam biar semuanya jadi asyik. Langit pun agak gelap, seolah akan turun hujan. Tapi mudah-mudahan gak turun. Kalau hujan mah saya gagal dong camping di sini. Karena ikannya ditambah lagi, jadi garamnya ditambah juga biar asin. Kemudian kita aduk-aduk biar merata. Bagaikan perasaan kamu yang campur aduk seperti ketika temanmu nitip salam pada wanita yang kamu suka. Dan kamu hanya bisa berkata, cie, cie. Nah naonan ya. Dengan berlatar belakang keindahan sungai, aku pun mulai mengaduk ikan dengan garam sambil menikmati suasana alam yang begitu menenangkan. Air sungai yang jernih terus mengalir perlahan melewati bebatuan, menciptakan suara gemericik yang membuat hati terasa damai. Sekitar tepian sungai, pepohonan hijau berdiri rindang seakan memberi keteduhan bagi siapa saja yang singgah. Angin sejuk berhembus lembut membawa aroma alam yang segar. Sementara cahaya matahari memantul di permukaan air, menambah keindahan pemandangan hari itu. Dalam suasana sesederhana itu, aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, tapi juga dari momen kecil bersama alam yang mampu memberi ketenangan dan rasa syukur. Yo, nasi liwetnya sudah matang dengan warna putih merona bagaikan kesucian menggugah selera lapar. Akhirnya dari tadi ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh perut yang lapar. Dan goreng ikannya pun matang juga. Akhirnya aku bisa menikmati makan enak di pinggir sungai yang indah, seolah-olah menyatu dengan alam. Perpaduan antara nasi liwet yang suci putih bersinar ditaburi goreng ikan kecil hasil bubu. Harumnya mengepul pelan di pagi hari mengisi pikiran dan relung kalbu. Butiran nasinya lembut merekah terasa sahdu. Bertemu ikan kecil yang renyah kemasan sederhana namun selalu dirindu. Tak perlu sambal sebagai pelengkap sebab rasanya telah menyatu. Cukup hangatnya nasi liwet dan ikan goreng kecil menjadi teman waktu. Suara angin menemani santap dedaunan menari menyentuh bambu. Mari kita makan.
Setiap suapan membawa tenang seperti cerita kampung di masa lalu. Di atas batu penuh ketenangan, meski makan sendiri terasa tak jemu. Tak ada hidangan mewah tersaji, namun nikmatnya tak pernah semu. Kesederhanaan sering mengajarkan bahagia tak harus selalu baru. Cukup nasi liwet dan ikan kecil hasil bubuk, hati pun terasa sangat istimewa. Suapan demi suapan aku masukkan ke dalam mulut. Nasi liwet dan ikan kecil goreng seolah-olah menari-nari dalam mulut ini. Liwet yang berpadu dengan renyah ikan kecil menciptakan rasa yang sulit diganti apapun di bumi ini. Hangat nasinya perlahan turun bersama aroma daun pisang yang masih melekat di ujung ingatan, membuat perut kenyang dan hati tenang dalam waktu yang bersamaan. Setiap kunyahan terasa seperti cerita kampung yang hidup kembali, tentang pagi yang dingin, suara burung di atas pohon menambah ketenangan jiwa, dan asap nasi yang sedang bercanda menambah keindahan makan. Tak ada kemewahan di atas daun pisang ini, hanya kesederhanaan yang tahu caranya membahagiakan. Ikan kecil hasil bubuk itu renyah sampai ke tulang, seakan ikut menyempurnakan setiap rasa yang datang. Aku makan perlahan sambil menikmati angin yang lewat tanpa permisi, membiarkan lidah menikmati setiap rasa yang tak dibuat-buat dan apa adanya ini. Kadang kebahagiaan memang sesederhana nasi liwet hangat dan ikan kecil goreng di depan mata, tanpa sambal, tanpa lauk mewah, tapi cukup untuk membuat hati berkata, ini nikmat yang sesungguhnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Cukup video sekian saja dari saya.